Oke, WhatsApp bos, berjumpa lagi dengan Chris 86 channel suka-suka. Kali ini Chris 86 channel akan memberikan tutorial versi Chris 86 channel tentang penyuntikan sawit jantan atau sawit mandul, sawit yang tidak produksi atau produksinya kurang baik. Adapun jenis-jenis sawit yang produksinya kurang baik, banyak istilah yang disebutkan oleh masyarakat, ada sawit jantan, sawit mandul, sawit banci, sawit landak, pohon gajah, dan sebagainya. Seperti yang di belakang saya ini adalah sawit jantan. Nah, ini yang akan kita lakukan penyuntikan. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus. Baik, sebelum kita melanjutkan videonya atau proses penyuntikannya, peralatan atau perlengkapan yang kita perlukan versi saya adalah yang pertama kamfak atau kapak biasa. Ini kita gunakan sebagai proses penobokan jalur penyuntikan atau pengeboran. Bisa juga kita menggunakan chisel atau dodos, tapi saya lebih suka menggunakan kapak. Oke, yang berikutnya adalah bor tangan. Ini untuk kita membuat lubang di pokok sawitnya. Nanti gagangnya saya akan buat menggunakan kayu. Dan yang ketiga, kita siapkan racunnya. Di sini saya menggunakan glifosat atau pestisida glifosat merek dagang Roundup. Bukan promosi ya bos, ini yang bisa saya gunakan. Berikutnya gelas ukur, gelas takar, atau kita gunakan untuk mengukur dosis racun yang akan kita suntikan ke dalam pokok sawit tersebut. Yang berikutnya botol. Ini bekas botol cuka makan murah meriah, bisa didapatkan di tong-tong sampah terdekat. Dan ini kita gunakan sebagai injektor atau kita gunakan sebagai proses penyuntikan, memasukkan racun atau pestisida glifosat yang kita gunakan untuk membunuh sawit tersebut. Ini akan kita jadikan botol suntiknya gitu. Bagaimana proses selanjutnya? Ikuti terus Chris 86 channel. Walking to the room, so perfect but unaware, making me stop and stare. Every time I heard it broke your heart. Can I just fix you, girl? Show you a different world. Oh, I'll take you anywhere. I'll put you on a throne. I lay down my heart, I swear, and I'll make sure that you'll never be alone. Only my shadow knows how I feel about you. Only my shadow goes where I dream of you and me. Should I go away? Is it too soon, too late? Only my shadow knows. Baik bos semua, ini adalah bekas atau setelah proses pengeboran secara manual. Jika sudah mata bor sudah masuk sepenuhnya, kita anggap cukup. 100 cc saya anggap cukup karena pengalaman saya dengan 100 cc, 90 cc juga boleh, 100 cc ambil amannya aja biar pasti mati pokok sawit yang akan kita suntikan. Kita gunakan 100 cc.
kita siapkan injektornya. Satu hal tips untuk bos semua, bila kita bekerja sendiri seperti saya saat ini bekerja sendiri, dalam proses pengisian racun dari gelas ukurnya ke alat injektor ini mungkin riskan tumpah. Jadi triknya adalah gunakan bumi. Kita gali tanah, kita usahakan tidak tumbang. Kita isi botol injektornya. Oke. Masuk ke proses penyuntikan. Oke bos semua, ini adalah proses penyuntikan. Ini lubang pengoboran manual kita tadi. Ini bosku. Oke. Ini adalah racun yang sudah kita siapkan ke dalam botol injektor. Kita lakukan penyuntikan. Bila ada lubaran seperti ini, kita biarkan terlebih dahulu karena belum menyerap, kemungkinan belum menyerap. Kalau kita anggap sudah menyerap, kita lanjutkan lagi proses injeksinya. Yus, tumpah bosku. Oke. Lanjut lagi. Pelan-pelan saja. Saya rasa cukup. Jadi kalau takaran kita 100 cc atau 100 mili masih ada sisa, ini masih bisa kita suntikan lagi. Kita tunggu resapannya sebentar. Ya. Ini dia meresap. Oke, kita lanjutkan lagi. Naik. Saya rasa cukup. Lubang pengoboran kita sepertinya sudah penuh. Langkah selanjutnya adalah penutupan atau penyumbatan lubang injeksi, lubang injektornya. Setelah kita isi atau kita suntikan racun ke dalam pokok sawitnya, kita tutup lubangnya agar menghambat air atau hal-hal lain yang bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa gunakan tanah atau apapun. Tutup. Dan kita tunggu sekitar 2 minggu. Daun atau pokok sawit ini akan layu, akan koit dan mati. Dan kita ganti yang baru yang lebih paten bosku. Terima kasih. Semoga tutorial ini bisa berguna. Salam petani sawit.